Pada pemilu tahun 2024 ini di tingkat kecamatan terdapat tenaga pendukung sekretariat PPK yang tiap-tiap kecamatan terdapat 2 orang. Kehadiran tenaga pendukung ini diharapkan dapat memberikan dukungan bagi sekretariat dalam melaksanakan tugas kesekretariatan serta memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat kecamatan. Secara umum persyaratan calon tenaga pendukung sekretariat PPK sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia. B. Pada saat pengangkatan berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi berusia 40 tahun. C. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. D. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, yaitu berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas sederajat. E. Sehat jasmani dan rohani. F. Berkelakuan baik, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana. G. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai di suatu instansi pemerintah atau swasta. H. Calon tenaga pendukung sekretariat panitia pemilihan kecamatan PPK wajib berdomisili di kecamatan yang dilamar dan dibuktikan dengan fotokopi KTP. Untuk timeline, tahapan rekrutmen tenaga pendukung sekretariat panitia pemilihan kecamatan PPK pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota ini sebagai berikut. 1. Tahapan pengumuman dan pendaftaran dilaksanakan dari tanggal 27 Februari tahun 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret tahun 2023. 2. Tahapan seleksi administrasi dilaksanakan dari tanggal 1 Maret tahun 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret tahun 2023. 3. Tahapan uji kompetensi dan wawancara dilaksanakan pada tanggal 3 Maret tahun 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret tahun 2023. 4. Tahapan penilaian dan penetapan uji kompetensi dilaksanakan dari tanggal 6 Maret tahun 2023. 5. Tahapan pengumuman hasil lulus seleksi dilaksanakan dari tanggal 7 Maret tahun 2023. 6. Tahapan penandatanganan perjanjian kerja dan terhitung mulai kerja dilaksanakan dari tanggal 8 Maret tahun 2023. Sedangkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut. 1. Surat lamaran. 2. Fotokopi kartu tanda penduduk KTP yang masih berlaku. 3. Fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir. 4. Pas foto terakhir berwarna, ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar. 5. Daftar riwayat hidup dengan melampirkan keterangan pendukung pelatihan, pengalaman kerja, penghargaan, dan lain sebagainya. Bila ada. 6. Surat pengalaman kerja. Bila ada. 7. Surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang masih berlaku. 8. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. 9. Surat pernyataan tidak menjadi anggota, pengurus partai politik, terlibat politik praktis dan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai di instansi pemerintah swasta. 10. Persyaratan angka 7, 8 dan 9 dilengkapi setelah dinyatakan lulus seleksi. Sebagaimana disebutkan pada Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang pengangkatan tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan PPK pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dalam pemilihan umum tahun 2024 disebutkan
Tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan PPK pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota ini ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Proses rekrutmen tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan PPK pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota ini dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Teknis pelaksanaan rekrutmen, tiap-tiap kabupaten kota bisa jadi tidak sama persis antara satu kabupaten kota dengan kabupaten kota lain. Terutama sekali, timeline dan dokumen persyaratan administrasi. Karena itu, para calon pelamar, untuk dapat memastikan kesesuaian masing-masing daerah di wilayah KPU Kabupaten Kota pelamar berada. Untuk kelengkapan persyaratan administrasi, dari beberapa poin kelengkapan, yang memerlukan pembuatan dokumen adalah surat lamaran dan daftar riwayat hidup. Berikut ini sekedar contoh formulir surat lamaran dan daftar riwayat hidup bila memerlukannya. Link file dokumen, contoh formulir surat lamaran dan daftar riwayat hidup dapat dilihat di deskripsi. Demikian, sampai jumpa.